Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua bagaimana 3 cara untuk melakukan port forwarding pada modem IndiHome tipe ZTE F609. Yang mungkin nanti ini juga teman-teman bisa praktekkan untuk di modem-modem yang lain gitu ya. Nah, 3 langkah atau 3 cara apa saja yang perlu kita lakukan. Nanti teman-teman silakan simak video ini sampai dengan berakhir gitu ya. Nah, sebagai device yang mau kita port forwarding itu adalah kita menggunakan CCTV atau DVR ya. Di sini kita menggunakan DVR high low, dan yang mau kita port forwarding adalah ini ya, port 8070 gitu. Oke, ini kan kalau diakses secara manual atau secara lokal maksudnya itu sudah bisa. Sementara kalau kita mau akses secara public itu nggak bisa ya, belum bisa nih. Terus kemudian kalau misalkan kita cek juga, ini tadi saya sudah cek portnya 8070 itu masih error. Nah, bagaimana caranya supaya port ini terbuka gitu ya, sukses atau open begitu. Nah, video ini akan menjelaskan tentang itu teman-teman, dan tentunya dengan berbagai cara gitu. Kurang lebih ada 3 cara yang nantinya akan saya jelaskan pada video ini. So, simak terus videonya sampai dengan akhir supaya nanti teman-teman bisa mengetahui ketiga cara tersebut begitu. Oke, langkah pertama teman-teman masuk dulu ke modemnya ya. Ini di sini kita menggunakan username admin, kemudian passwordnya Telkom DSO 123. Ya, bagi teman-teman yang belum paham, ini akan saya tuliskan ya. Jadi username-nya adalah admin, kemudian passwordnya Telkom DSO 123 ya. Jadi ini username-nya dan ini adalah passwordnya, huruf besar ya T-nya. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau sudah, klik launching. Nah, satu hal yang perlu diperhatikan untuk teman-teman bisa melakukan port forwarding adalah di IP-nya ya. Pastikan di one connection-nya teman-teman bisa mendapatkan IP public ya, khususnya untuk IndiHome ya. Kalau di IndiHome pastikan teman-teman mendapatkan IP public. Di modem-modem yang lain juga syaratnya adalah teman-teman mempunyai IP public untuk bisa melakukan port forwarding. Nah, kalau sudah seperti ini berarti teman-teman modemnya support ya untuk melakukan port forwarding. Langkah selanjutnya kita coba login ke DVR-nya ya. Kemudian kita login. Nah, di sini kita hanya ingin mengecek untuk portnya ya, untuk memastikan. Nah, itu adanya di network ya, di network. Kemudian ini kan biasanya ke sini. Nah, ini teman-teman pilih yang port ya. Nah, kita mau open yang port HTTP-nya dulu ya. Jadi nanti sebenarnya yang bisa di open itu dari semua ini bisa di open semua ya. Tapi di sini saya akan contohkan untuk yang membuka port HTTP-nya. Dan HTTP-nya ini syaratnya juga sudah harus dirubah ya. Karena default ini 80, maka di sini saya rubah jadi 8070 ya. Supaya tidak bentrok dengan port web ya. Karena port web itu kan port defaultnya 80. Nah, ini kita rubah supaya nantinya langsung bisa mengarah ke CCTV yang kita maksud. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam modem lagi. Nah, cara yang pertama kita bisa masuk ke application ya. Nah, di cara pertama ini kita akan menggunakan yaitu menu port forwarding. Nah, di menu port forwarding ini kita bisa masukkan ya, dicentak dulu enable, kemudian namanya bebas. Ini di sini misalkan saya tuliskan CCTV. One host start IP address kosongin, ini juga kosongin. Ini kalau misalkan ada pilihannya, pilih yang PPOE ya. Kemudian one start portnya kita masukin port yang mau kita open. Nah, ini kita copy aja, kemudian kita paste. Nah, di sini one host IP address-nya adalah IP dari DVR-nya ya. Nah, ini kita bisa cek di sini ya. Atau kalau misalkan ini di sini ya, ini adalah IP yang mau kita port forwarding 106. Nah, baiknya sepertinya ini kita hilangkan DHCP-nya, kita buat manual ya. Terus kemudian kita masukkan lagi untuk portnya sama 8070. Kemudian kita add ya. Nah, kalau sudah kita bisa cek di canyouseme.org ya. Kemudian untuk mengeceknya kita masukkan port to check-nya 8070, kemudian kita cek port. Oke, kita tunggu sampai proses pengecekannya selesai. Nah, di sini statusnya sudah sukses. Nah, dalam hal semacam ini berarti ini sudah sukses. Nah, tetapi
teman-teman jangan puas dulu sampai di sini, karena bisa jadi ini nanti tidak berhasil pada momen-momen tertentu. Oleh karena itu kita akan tunjukkan untuk yang cara yang lain. Ini kita hapus lagi, kita hapus, kemudian kita cek lagi, harusnya sudah error ya. Kita tunggu. Nah ini error. Nah sekarang kita akan coba cara yang kedua. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan application list. Nah nanti kalau kita menggunakan application list ini akan bisa untuk membuat forwarding dengan banyak aplikasi atau banyak PC atau banyak CCTV begitu ya. Nah ini kita contoh seperti ini, kita save, kemudian portnya kita masukkan ya tadi yang 8070. Kalau sudah kita add. Nah kemudian kita masuk ke port forwarding application list. Nah di sini kita pilih yang ini. Kalau pilihannya cuma satu ya kita nggak usah pilih. Nah di sini kita masukkan IP dari DVR-nya. Kemudian fname-nya kalau misalkan cuma ada satu memang hanya satu. Tapi nanti kalau teman-teman sudah membuat application list banyak, teman-teman harus pilih sesuai dengan yang teman-teman mau. Kalau sudah kita klik add. Oke, sampai di sini kita cek lagi. Kemudian nah ini sudah sukses. Oke. Itu adalah cara yang kedua, kita hapus lagi. Nah sekarang kita akan coba terapkan cara yang ketiga ya. Ini kita hapus dulu. Nah cara yang ketiga ini adalah cara yang paling simpel tetapi memiliki keterbatasan ya, yaitu dengan menggunakan DMZ host ya. Nah DMZ host ini kekurangannya dia hanya bisa satu saja ya. Dia hanya bisa satu saja, sehingga nanti ketika kita punya 2 DVR atau 3 DVR itu tidak bisa. Jadi syaratnya cuma satu. Nah, contoh di sini kita masukkan IP yang benarnya, IP DVR, kemudian kita submit. Oke, nah kalau sudah kita cek. Nah ini masih sukses ya, jadi sudah sukses. Kemudian kita cek di sini yang tadinya nggak bisa ya, ini mestinya sudah bisa. Oke. Dan ini sudah bisa kita akses menggunakan IP public. Oke, kita masukkan. Nah teman-teman, sekarang baik kita akses menggunakan IP public maupun menggunakan IP lokal sama-sama sudah bisa gitu ya. Nah itulah teman-teman 3 cara untuk melakukan port forwarding pada modem IndiHome tipe ZTE F609 ya. Jadi kurang lebih ada 3 cara yang teman-teman bisa praktekkan gitu ya. Kalau cuma satu perangkat teman-teman cukup menggunakan DMZ host. Tapi kalau lebih dari 2 perangkat yang mau di port forwarding, teman-teman bisa menggunakan fitur port forwarding dan fitur port forwarding application list. Nah kalau untuk banyak saya sarankan untuk yang menggunakan port forwarding application list supaya nanti kita bisa membuat listnya. Terus kemudian kita bisa membuat port forwarding application list-nya secara mudah begitu. Baik teman-teman, saya kira cukup ya untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, kemudian like videonya dan bagikan ke seluruh media sosial teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.